Halo semua, selamat datang di video kelompok kami, video presentasi mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Kita langsung saja untuk pengenalan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri. Ada Claire Julistia Pangau, ada Gabriela T, ada Tiara Sandar, ada Asti Tiara Kariso, ya. Jadi pada saat ini kita masuk ke dalam materi laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD adalah suatu produk akhir dari proses akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Tujuan umum LKPD ada 3, yaitu menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan atau sumber daya. Yang kedua, mempunyai peranan prediktif dan prospektif serta menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan serta risiko ketidakpastian yang terkait. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran. Tujuan khusus LKPD. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya, ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggara kegiatan pemerintah. Yang ketujuh, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Kemudian, indikator kualitas LKPD. LKPD mempunyai karakteristik kualitatif, di mana karakteristik kualitatif tersebut merupakan ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Jadi ada 4 karakteristik LKPD. Yang pertama, relevan, kedua, andal, ketiga, dapat dibandingkan, dan keempat, dapat dipahami. Ya, jadi laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu informasi yang memungkinkan manfaat umpan balik. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat pengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Kemudian memiliki manfaat prediktif. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian di masa sekarang. Kemudian tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang terakhir yaitu lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin
yaitu mencangkup seluruh informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Karakteristik informasi yang andal yaitu yang pertama, penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Kemudian kedua, dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Kemudian, dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Kemudian dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas laporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. LKPD dihasilkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan disiapkan oleh PKK SKPD dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan SKPD ini dilampiri dengan surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian inter yang memadai dan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan keuangan SKPD tersebut, PPKD menyusun LKPD dengan cara menggabungkan seluruh laporan keuangan SKPD. Jadi, laporan tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya, paling lambat setelah 3 bulan kemudian setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah menyerahkan LKPD unaudited kepada BPK RI untuk dilaksanakan pemeriksaan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan surat pernyataan dari kepala daerah
yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian pintar yang memadai dan standar akuntansi pemerintah. Jadi, laporan keuangan pemerintah daerah atau Pemda ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk contoh laporan keuangan pemerintah daerah, di sini kami mengambil contoh yaitu laporan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi di sini ada laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2021. Bisa di pause jika ingin dilihat. Kemudian ada juga laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan operasional untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 bisa di pause. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas untuk periode yang sama juga. Ada laporan neraca per 31 Desember 2021 dan 2020. Kemudian ada juga laporan arus kas untuk periode yang sama.